welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video on the stop by to watch us, and today I'm not alone. Hello, I'm here again. Yes, we have Mr. Ajis, everyone. And Mr. Ajis, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Naam. Bagaimana Mister? Alhamdulillah, I'm also very good. Sedikit bersuaranya bindeng. Apa bindeng bahasa Malaysia? Iya, agak sedikit flu ya. But I'm happy, I'm fine gitu. Oke, everyone. Nah, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Mister masih berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Ada insiden yang terjadi kemarin di Indonesia yang cukup menghebohkan dunia persepak bolaan dunia, tidak hanya di Indonesia namun dunia. Nah, yang ingin aku ketahui dan ingin kita ketahui di sini bagaimanakah reaksi daripada media Malaysia terhadap hal tersebut. Oke. As we know that masalah sepak bola adalah masalah yang sangat sensitif buat orang Indonesia dan Malaysia. Betul, karena olahraga itu adalah olahraga yang sangat dekat bagi kedua negara ya. Apalagi selalu bertemu ya. Selalu bertemu entah di final ataupun semifinal ataupun di babak-babak yang manapun selalu Indonesia dan Malaysia bertemu. Nah, ingin kita ketahui bagaimanakah tanggapan daripada media Malaysia menanggapi hal ini. Dan everyone, without any further ado, kita coba cek 1, 2, 3. Bagi memahami arena bola sepak di Indonesia, kita nak terus bersama dengan Safi Salih, penyerang pasukan KL City FC ketika ini yang juga pernah menjadi pemain bola sepak Malaysia pertama beraksi di Liga Super Indonesia pasukan Pelita Jaya FC pada 2011. Assalamualaikum Safi, terima kasih sudi bersama kami dalam buletin awal ni. Safi melihat kepada insiden rusuhan ini, bagaimana untuk kita memahami senario ataupun persekitaran permainan bola sepak di Indonesia ini? Ya, itu salam Ainara. Okey, terima kasih kerana mau menghubungi saya. Safi Salih. Dan memang saya sedih dengan kejadian yang telah berlaku dekat Indonesia lah. Dan apa yang saya fahamkan dan pengalaman saya bermain dengan pasukan Indonesia, memang mereka mempunyai semangat yang sangat fanatik terhadap bola sepak. Betul. Dan apabila kekalahan itu berlaku dengan terutamanya dengan kekalahan tim rival, memang mereka akan terbawa emosi lah. Dan saya rasa bila ramai penyokong yang datang ke stadium Mama macam tu, memang ada semangat dia orang memang lain. Dan saya rasa memang sangat berduka cita untuk warga Indonesia dan Arema di sana. Dan saya harapkan benda seperti ini tidak akan berlaku lagi lah untuk masa hadapan. Safi, macam Safi ceritakan tadi, tahap fanatik peminatnya di Indonesia ini, kita nak melihat insiden ini dari dua sudut. Satu, tentunya nak melihat kepada tahap fanatik peminat Indonesia ini, tapi kedua, kita juga nak lihat dari sudut aspek keselamatan. Kerana kita nak lihat peminat fanatik bola sepak ini bukan saja di Indonesia, ada saja di mana-mana. Tapi insiden yang berlaku pada skala yang begitu teruk, sekarang ini hampir 200 yang terkorban. Kita dah lama tak saksikan insiden pada skala ini. Mungkin kita teringat pada insiden Hillsborough di England pada 1989, juga di Peru 1964 dengan 328 terkorban. Tapi kalau kita nak melihat kepada pengalaman Safi berada di sana sebelum ini, bagaimana untuk kita fahami tahap fanatik peminat, ya, tapi juga dari segi keselamatan di sana bagaimana? Ya, memang dari segi keselamatan, pengalaman saya, mereka memang dah jangka lah situasi buruk akan berlaku. Dan memang polis akan standby di masa kejadian-kejadian yang buruk macam semalam lah. Tapi apa yang saya tahu dan pengalaman saya, mereka apabila ramai yang merusuh dan cuba untuk menyelamatkan diri masing-masing, dalam keadaan ramai-ramai itu susah untuk dikawal lah. Dan saya pun nak salahkan keselamatan pun, dan pengalaman saya memang mereka akan mengambil tanggungjawab dengan cepat lah. Mereka akan ada kawalan yang sangat ketat terhadap pemain, tapi untuk mengawal penonton yang bertindak liar seperti itu, saya rasa memang di luar jangkaan dan di luar kawalan pihak polis lah. Mereka terlalu ekstrim dan mereka terlalu fanatik dan terbawa-bawa dengan emosi. Perkara ini yang memburukkan lagi keadaan seperti mana yang berlaku semalam lah.
Safi sendiri apabila beraksi dalam Liga Super Indonesia dengan pasukan Pelita Jaya FC sebelum ini, mungkin pernah mengalami insiden yang hampir sama, mungkin ada juga menyaksikan insiden keganasan atau rusuhan yang berlaku sebelum ini? Ya, memang saya pernah menerima kejadian seperti inilah, terutamanya ketika saya bermain dengan Pelita Jaya menentang Persib di laman di laman sendiri ataupun di tempat lawan. Saya menerima penentangan yang hebat daripada fans lah, terutamanya. Mereka lepas bermain tu kami akan diserbu oleh fans masuk ke padang, dan saya terus berlari ke dalam dressing room dan dikawal rapi dengan pegawai keselamatan, terutamanya pihak polis. Dan di luar stadium juga mereka membaling batu dan membuat serangan provokasi lah. Dan mereka memang sangat fanatik. Itu yang saya ambil. Sangat fanatik. Kawalan keselamatan ada di situ, tapi untuk mengawal mereka yang ramai bertindak di luar jangkaan, saya agak sukar. Safi, sebagai seorang pemain bola sepak yang sudah pun capai tahap veteran, legend sekarang ini, dan juga sebagai seorang peminat sukan bola sepak, bagaimana Safi rasa melihat insiden seperti yang berlaku di Jawa Timur ini mencemarkan sukan bola sepak itu sendiri? Ya, perkara ini memang akan mencemarkan nama baik, terutamanya nama baik pasukan kelab tersebut, negara, dan sudah pastinya akan mengecewakan seluruh keluarga arwah yang telah meninggal dunia. Dan ini saya harapkan perkara ini dapat dijauhkan dan dapat dititik beratkan dan diambil iktibar oleh pegawai keselamatan semasa pertandingan. Biarlah kita melihat ini sebagai teladan untuk kita memperketatkan lagi lah di bahagian keselamatan. Jangan ambil remeh mengenai keselamatan penonton yang ramai. Jika kita ambil perkara ini remeh, dan pastinya akan lebih memburukkan keadaan dan akan mencemarkan nama baik pasukan kita lah. Oke. Jadi Safi Salih adalah pemain yang bersinar, kalau tidak salah namanya mulai bergaung di AFF Suzuki Cup tahun 2010. Ya, ketika kamu hafal banget. Indonesia dan Malaysia bertemu di laga final. Exactly, dan orang ini sangat berbahaya buat negara Indonesia, buat persepak bola Indonesia saat itu ya. Dan akhirnya justru bergabung di Pelita Jaya. Yes. Kenapa? Karena orang Indonesia, klub Pelita Jaya melihat bagaimana kemampuan dia dalam berolahraga sepak bola. Dan dari komentarnya memang sudut pandangnya sangat objektif, karena beliau mengalami sendiri bagaimana bertanding di Indonesia dengan fans yang fanatik. Dan bisa aku lihat di sini bahwasanya media Malaysia mengabarkan tentang hal ini juga dengan cukup fair, Mister. Walaupun kita tahu bahwasanya Indonesia dan Malaysia itu kalau masalah sepak bola itu selalu ada semacam adu jotos ataupun adu otot seperti itu. Nggak hanya adu skill sepak bola, namun ada adu otot juga. Namun media Malaysia cukup fair dalam memberikan kabar tentang hal tersebut, dan dilihat dari beberapa sudut pandang juga, baik daripada sudut pandang keselamatan maupun sudut pandang daripada fans fanatik Indonesia. Dan di sini mereka bahkan seperti tidak memberikan sebuah berita buruk ataupun berita tidak baik, namun ini merupakan bisa dijadikan pelajaran untuk semua dunia persepak bolaan. Iya, seperti itu menurut aku. Dan tadi juga Safi Salih juga menyebutkan bahwa memang banyak sekali penonton, fans fanatik yang ingin meluapkan kekecewaannya, ingin membela tim pemenangnya juga, dan sampai masuk ke dalam lapangan. Dan dia juga menyebutkan personil polisi tidak mampu untuk menghandle gitu banyaknya orang, dan pada akhirnya makanya terjadilah insiden gas air mata tersebut. Yes, dan semoga lewat hal ini lagi-lagi kita bisa bilang bahwasanya semoga ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi negara Indonesia sendiri, persepak bolaan Indonesia sendiri. Dan actually sangat miris ya, sangat sedih. Kita harus belajar dengan hal seperti ini. Tunggu kejadian seperti ini dulu baru kita belajar. Kenapa enggak harus
kejadian ini baru bisa kita belajar. Dan yang paling apa ya, membahagiakan, mixed feelings mungkin ya, ketika presenter tadi menyebutkan juga bahwa ini adalah duka persepak bolaan dunia. Exactly. Jadi tidak menyebutkan hanya Indonesia, tapi ada rasa empati di situ. Wow, itulah yang saya sangat respect dari kemasan berita ini. Sangat saya hargai sebagai orang Indonesia, bahwa Malaysia juga mengakui bahwa ini adalah duka bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat sepak bola dunia. Karena tadi disebutkan juga Peru, kemudian tragedi di Inggris. Ya, terima kasih untuk ajakannya menjadikan tragedi ini menjadi hal yang harus kita waspadai lagi. Semoga tidak terulang kembali. Yes, terima kasih sekali juga seperti yang kamu bilang tadi kepada media-media Malaysia. Walaupun sepak bola seperti yang aku bilang isu selalu sensitif tentang sepak bola antara Indonesia dan Malaysia, namun mereka tetap fair memberikan berita, tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurang-ngurangkan, namun mereka memberikan berita yang begitu pas sesuai dengan apa yang terjadi, netral seperti itu. Dan everyone, thank you so much for this beautiful recommendation. That's all from us. Hopefully that you find this video good, and you find this video good, don't forget to do thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from Indonesia. Thank you everyone. Thank you for football of Malaysia. Yes, everyone. Bye.